Hai semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya akan membahas film yang berjudul Collector yang keluar pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Park Joon-bae dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Lee Ji-hoon, Jo Woo-jin, Shin Hae-san, Lim Woo-hee, dan masih banyak bintang-bintang lainnya. Konten ini akan full spoiler ya. Bagi yang tidak ingin terkena spoiler, bisa langsung nonton filmnya. Film ini dibuka dengan suara tangis anak kecil. Anak kecil itu adalah Kang Dong-go. Kemudian scene berpindah ke sebuah vihara di mana Kang Dong-go sudah dewasa dan akan mencuri sebuah patung Buddha. Esok harinya, Detektif Oh berada di TKP karena patung Buddha tersebut berhasil dicuri. Kang Dong-go yang berhasil mencuri patung Buddha tersebut berusaha untuk mencari nilai dari patung tersebut dengan datang ke beberapa tempat, tetapi tidak langsung dijual. Bertempat di Sky Hotel, Presiden Sang-gil, seorang kolektor benda kuno sekaligus seorang presiden sebuah perusahaan, bersama dengan Pak Lee, orang yang ahli menciptakan sistem keamanan, dan kurator Yeon Se-hee sedang melakukan inspeksi di brankas barunya. Setelah puas dengan kerja Pak Lee, Presiden Sang-gil memerintahkan kurator Yoon menghubungi Gwang Chul untuk menyingkirkan Pak Lee. Pada hari berikutnya, Gwang Chul yang diperintahkan untuk mencari patung Buddha menangkap Kang Dong-go dan memaksa untuk menyerahkan patung tersebut. Sehingga Kang Dong-go yang merasa terdesak pun menyiram Gwang Chul dengan air panas dan langsung kabur dari tempat itu. Kang Dong-go pun terkepung dan dihajar oleh Gwang Chul. Beruntung di sana ada Detektif Oh yang sedang bertugas dan meminta plastik hitam yang awalnya adalah berisi patung Buddha yang hilang, namun sudah ditukar oleh Hyeri. Malam harinya, Kang Dong-go mendapatkan telepon dari Gwang Chul untuk melakukan transaksi di sebuah kapal. Namun, patung Buddha tersebut akan dicek terlebih dahulu keasliannya oleh kurator Yoon. Dan, memang benar saja, kurator Yoon mengetahui kalau patung tersebut hanya replika. Saat sedang melakukan aktivitas sebat di pinggir dermaga kapal, Kang Dong-go, Gwang Chul, dan kurator Yoon saling mengobrol. Dan kurator Yoon pun memberikan kartu namanya kepada Kang Dong-go dengan harapan siapa tahu Kang Dong-go mau menjual patung Buddha yang asli kepadanya. Di rumah, Hyeri mencari tahu tentang kurator Yoon melalui internet. Kemudian dia menunjukkan iPad kepada Dong-go dan ayahnya. Mereka pun terkejut karena ada sinyal GPS dan ternyata Hyeri dengan jahilnya memasang GPS di patung Buddha. Sang ayah sangat kesal, tetapi Kang Dong-go malah mendapatkan ide baru. Bertempat di Osong Museum, Kang Dong-go menemui kurator Yoon saat sedang memberikan seminar. Kemudian, kurator Yoon mengajak Dong-go pergi ke Sky Hotel untuk melakukan transaksi jual beli patung Buddha. Di dalam kasino, Kang Dong-go mendapatkan bayaran 200 juta won dalam bentuk chip. Kalau di Indonesia itu setara 2,6 M loh.
Dengan gilanya, Kang Donggo mempertaruhkan semua uang yang didapat dalam permainan dan kalah. Kemudian, Kurator Yun mengajak Donggo makan malam dan menawarinya pekerjaan dengan harga yang tinggi. Penggalian harta makan berikutnya adalah mural Goguryeo. Karena kurangnya pengetahuan tentang mural Goguryeo, Kang Donggo merekrut seorang ahli yaitu Dr. Jones dengan bayaran 200 juta won. Setelah tiba di Bandara Yanji, mereka berdua dijemput oleh pemandu lokal dan langsung pergi ke makam. Dan setelah berhasil mendapatkan mural Goguryeo, ternyata pemandu lokal ini mempunyai agenda lain. Tetapi dengan cepat mereka bisa mengatasinya. Setibanya di Korea Selatan, mereka melakukan transaksi di sebuah pelabuhan. Di sini pertama kalinya Presiden Sang-gil muncul dan bertemu langsung dengan Kang Donggo. Target berikutnya adalah makam Sun Ling yang bertempat di kawasan yang cukup padat yaitu Gangnam. Di dalam makam tersebut terdapat pedang Chuan Yu-dao milik Raja Joseon. Mendengar hal itu, Presiden Sang-gil yang juga ketua dari Cultural Heritage Foundation tentu saja tidak langsung percaya. Maka, hal itu dibuktikan dengan catatan kuno dan diperiksa langsung oleh orang kepercayaan Presiden Sang-gil. Setelah itu, Presiden Sang-gil mengajak Kang Donggo dan Kurator Yun ke ruang rahasia miliknya, di mana di sana terdapat banyak sekali koleksi harta makam. Scene ini merupakan adegan romantis antara Kurator Yun dan Kang Donggo. Admin diam saja ya. Untuk misi Chuan Yu-dao, tim Donggo mencari tambahan orang profesional yang dijuluki Shovel-like. Walaupun sedikit alot, tetapi Kang Donggo berhasil mengajak Shovel-like untuk bergabung. Karena berlokasi di Gangnam, mereka pun mulai membeli, merebut, dan menyewa properti di sekitar makam. Tim ini pun mulai melakukan pekerjaannya. Shovel-like yang legendaris pun bekerja dengan sangat cepat. Saat Presiden Sang-gil sedang melakukan treatment spa, datanglah Kurator Yun dan mencuri kesempatan untuk menduplikat kunci rahasia miliknya. Tim Donggo bekerja dengan sangat baik dan cepat. Mereka memiliki target selesai dan mendapatkan pedang tersebut sebelum pemugaran makam dimulai oleh pemerintah. Kurator Yun pergi ke tempat perlindungan. Pak Lee yang diselamatkan nyawanya memberikan cara agar bisa masuk ke ruangan yang pernah dibuatnya untuk Presiden Sang-gil. Harinya pun tiba. Proyek pemugaran dari pemerintah akan dilaksanakan esok hari. Presiden Sang-gil dengan sangat bersemangat melihat langsung proses penggalian dari dalam karaoke. Setelah terkonfirmasi pedang itu ada di makam, Presiden Sang-gil memerintahkan Gwang Chul untuk merebut pedang tersebut dan menghabisi tim Donggo. Dari sinilah mulai terjadi perkelahian, dan saat keadaan genting, Kurator Yun menukar handphone milik Presiden Sang-gil dan langsung pergi ke Sky Hotel. Setelah berhasil kabur dari Gwang Chul, di pintu keluar, Kang Donggo dan Dr. Jones diancam oleh Presiden Sang-gil karena tidak membawa pedang Chuan Yu-dao.
Karena sudah tidak ada waktu dan cara lain lagi, Kang Donggo memberikan solusi yaitu gali langsung dari atas. Setelah berhasil pada rencana masing-masing, Kurator Yun dan Presiden Sanggil mendapatkan kejutan yang sama, yaitu kosong. Karena merasa kesal dengan penjelasan Kang Donggo, Presiden Sanggil menembak Kang Donggo namun dengan cepat ditolong oleh temannya dari atas. Kang Donggo pun meninggalkan Presiden Sanggil dan menguburnya hidup-hidup di makam tersebut. Esok harinya, semua benda bersejarah itu dikirim ke Cultural Heritage Administration. Dan ternyata, dari awal memang ada 2 rencana yang dibuat. Detektif Off juga turut membantu dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan ke negara. Film ini pun ditutup dengan ending yang bahagia untuk tim Donggo. Karena mereka memiliki uang yang cukup banyak untuk hidup. Presiden Sanggil ditemukan oleh tim pemugaran makam dalam keadaan hidup. Dan Kurator Yun yang masih belum jelas arahnya setelah ini. Terlepas dari benar dan salah atas tindakan pencurian makam, film ini menyajikan cerita yang ringan dan menarik. Buat saya pribadi, tindakan yang dilakukan Kang Donggo merupakan bentuk dari balas dendamnya. Untuk detailnya, ada baiknya kalian tonton langsung film ini ya. Oh iya, saya pribadi masih sedikit ada kejanggalan. Seperti uang pada ending cerita yang mereka miliki. Itu kira-kira dari hasil penjualan atau bayaran dari Presiden Sanggil ya? Bagi yang tahu jawabannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Dika, pamit undur diri.